الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat walafiat dan diberikan taufik untuk bisa hadir dalam salat Jumat berjamaah. Hadirin jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita sempat dihebohkan dengan sebuah berita di Ponorogo itu ada ratusan siswi yang minta dispensasi untuk nikah dini. Kenapa disebut nikah dini? Karena di bawah umur. Menurut peraturan negara nikah itu di atas 19 tahun. Ada ratusan siswi yang minta dispensasi untuk dibolehkan nikah dini. Mungkin menurut kita itu hal yang biasa, tetapi ketika diteliti penyebabnya adalah karena mereka sudah hamil di luar nikah. Bukan 1-2 orang, tapi ratusan. Bahkan di awal bulan Januari, di minggu pertama bulan Januari sudah ada 7 orang yang melahirkan disebabkan hubungan di luar nikah. Ini yang baru diekspos adalah di daerah Ponorogo. Mungkin di daerah lain kita tidak tahu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan suatu hal yang tidak patut bagi orang Islam. Ketika awal mendengar berita ini kita merasa heran, ya. Tetapi ketika telah diteliti lagi, kita lihat kenyataan yang ada, wajar saja kalau terjadi seperti ini. Karena kita di Indonesia sudah menjadi lumrah dan sudah menjadi budaya yang namanya pacaran. Kalau udah SMP, SMA, pacaran suatu hal yang biasa. Bahkan tayangan-tayangan di televisi, ya, pemuda pacaran itu hal yang biasa. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sempat heran dulu ketika dapat berita penjualan kondom di malam tahun baru itu meningkat. Ya. Kalau kita ketik di Google penjualan kondom malam tahun baru, maka kita akan lihat berita dari tahun 2023, 2022, 2021, bahkan 2020 yang mana awal pandemi sampai 2016. Penjualan kondom malam tahun baru meningkat. Ya. Ini maknanya kegiatan ini berulang-ulang setiap tahun, dan bahkan di Puncak Bogor setelah perayaan malam tahun baru, di kebun teh Puncak Bogor, di semak-semak itu ditemukan banyak kondom bekas pakai, sehingga orang-orang yang datang situ merasa jijik. Masya Allah. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadi begini?
berawal dari pacaran, janjian, pas momennya tahun baru, nggak ada yang larang, bapak ibunya nggak ngelarang Pak, silakan aja. Sehingga apa? Jalan-jalan akhirnya masuk angin, nggak tanggung-tanggung masuk angin 9 bulan, yang keluar bukan angin malah keluarnya anak. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu harus selalu disampaikan, disuarakan, agar kebatilan yang hari-hari kita lihat mereka akan merasa itu salah. Kalau hari ini kita lihat di tayangan televisi pacaran hal yang lumrah, pegangan tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hal yang lumrah biasa, sehingga kita kalau mengingetin kayaknya capek udah. Tapi kalau kita berpikir capek, yang hak itu nggak pernah disuarakan, maka yang batil akan merasa benar. Ah, nggak ada yang ngingetin, Ustadz juga nggak pernah ngasih tahu. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, hingga hari ini Bapak-Bapak sekalian, pemuda-pemuda hari ini sudah banyak yang rusak masa depannya disebabkan pergaulan bebas, diawali dengan pacaran tadi. Allah Subhanahu wa taala melarang dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah katakan, janganlah kamu dekati zina, sungguhnya zina itu perbuatan fahisyah, keburukan yang amat. Kata ulama para mufassir, kenapa Allah menggunakan taqrabu wala taqrabu, bahasa jangan dekati zina, bukan wala taznu, jangan berzina. Kata para ulama menggunakan bahasa wala taqrabu ini lebih mengena. Kenapa? Jangan dekat-dekat, ya. Karena kalau dibilang jangan zina, orang nanti enggak, saya cuma pegangan-pegangan doang, jalan-jalan doang, ya. Tetapi Allah Ta'ala menggunakan lafaz wala taqrabuz zina, jangan dekat zina. Hal-hal yang menyampaikan kepada zina ya termasuk pacaran Pak. Hari ini miris Pak, saya kadang-kadang berpikir, bapaknya rajin sholat ke masjid, ya, tetapi ketika ada dia punya anak gadis, ya, punya anak gadis berjilbab, malam minggu temennya datang nyamper, ngapain malam mingguan, diizinin Pak. Kadang-kadang cuma dikasih martabak doang diizinin. Rasulullah SAW sabda, thalathatun qad haramallahu alaihil jannah, 3 golongan yang Allah haramkan surga ke atas mereka. Kata Rasulullah SAW, salah satunya ad-dayyuth. Dayyuth itu adalah alladzi yuqirru al-fahishata fi ahlihi. Dayyuth adalah orang yang meridhoi, merestui perbuatan fahisyah pada keluarganya. Apakah pacaran itu termasuk fahisyah? Ya, termasuk berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Mendekati zina itu fahisyah Pak. Termasuk perbuatan zina, perbuatan homoseks dan yang lainnya itu fahisyah. Maka orang-orang yang membiarkan anaknya dibawa oleh laki-laki yang bukan mahram, jalan-jalan boncengan sampai lewat malam, tengah malam, dibiarkan anaknya, maka termasuk dayyuth yang diancam oleh Rasulullah SAW. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, pepatah Arab mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemuda-pemuda hari ini udah hancur, udah nggak bener, bagaimana nasibnya nanti 20 tahun, 30 tahun yang akan datang? Bagaimana pemimpin-pemimpin kita? Na'udzubillah. Maka yang menentukan bagaimana nasib bangsa kita adalah pemuda hari ini, dan pemuda-pemuda hari ini masih di bawah tanggung jawab bapak-bapak sekalian kita Pak. Kita masih punya kuasa ngatur anak-anak kita Pak.
Selama mereka belum berpisah dari kita, kita masih bisa ngatur. Maka didiklah anak kita, kenalkan anak kita terhadap syariat Islam. Mungkin kelemahan orang Islam hari ini sangat-sangat jarang ngajarin agama, Pak. Yang hari-hari dilihat kita, anak-anak tuh ngelihat tayangan di televisi, di YouTube, di Facebook, di TikTok. Padahal kita tahu kalau televisi mungkin masih banyak saringannya, tapi kalau sudah di media sosial, di YouTube, di TikTok, itu udah kurang saringannya, nggak ada saringan kadang-kadang, nggak ada sensor sama sekali. Dan kita membiarkan dan kita nggak pernah ngajarin, nah itu nggak bagus. Ada orang kata-kata kotor, kita biarin anak kita begitu. Ketika seorang anak dibiarkan mendengarkan tayangan yang perkataan kotor, perkataan buruk, dan bapaknya, orang tuanya tidak pernah ngasih tahu dan tidak pernah melarang, maka di dalam hati anak itu sudah muncul, wah ini nggak apa-apa. Semakin sering dikonsumsi oleh anak itu, maka sudah melekat dalam tubuh dia, dalam ingatan dia, maka sehingga kemaksiatan tidak lagi diingkari. Nauzubillah. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan seorang yang bukan nabi, bukan malaikat, bukan rasul, dan juga dia bukan seorang sahabat. Allah abadikan namanya di dalam Al-Qur'an. Orang ini sering menasihati anaknya. Kalau ibu yang hari-hari sama anak itu udah biasa nasihatin, Pak. Tapi ketika ada bapak, seorang bapak yang nasihatin anaknya, maka Allah apresiasi. Allah cantumkan namanya di Quran dan dijadikan nama surat dalam Al-Quran, itu namanya Luqman Al-Hakim. Dia senantiasa memberikan nasihat kepada anaknya. Dalam surat Luqman Allah ceritakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dia nasehatin. Nah, nasihatin anaknya, bukan marah-marahin. Nasihat yang pertama, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Jadi di sini tanamkan tauhid, Pak. Tanamkan tauhid kepada anak agar anak kenal. Sudahkah kita tanamkan tauhid kepada anak kita? Hari ini yang dilihat, tengok ada tayangan horor. Akhirnya anak itu takut sama setan tapi nggak takut sama Tuhan. Takut sama atasan tapi nggak takut sama Tuhan. Dalam ayat yang lain, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, aqimis salata, dirikanlah salat. Ya. Jadi anak disuruh ngakakin salat. Ya. Jadinya anak hari ini itu tergantung kita didik anak ketika kecil, Pak. Kalau masih kecil udah dibiasain nggak taat sama Allah, ya sudah biasa bermaksiat, maka udah gede udah kebiasaan. Makanya dalam Islam perintah sholat itu walaupun orang belum baligh, Rasulullah menyuruh kita muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat sedangkan mereka umur 7 tahun, Pak, udah disuruh. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ajarkan keluarga kita, anak-anak kita, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah perintahkan kita, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Perintahkan mereka untuk menjalankan perintah Allah dan laranglah mereka dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau setiap kita peduli terhadap ini, kita nasihatin anak kita, kemudian hasilnya kita serahkan pada Allah, kita doakan, Pak, maka tidak mustahil 10 tahun, 20 tahun yang akan datang pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin yang mengenal Allah.
pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan memberikan kebijakan-kebijakan yang baik dan dalam Islam. Tetapi apabila hari ini kita membiarkan anak kita tidak taat pada Allah, kita nggak pernah peduli, nggak mau, bodoh amat, yang penting saya udah kasih makan, tempat tinggal, sekolah, udah beres. Maka kita tidak tahu 20 tahun 30 tahun yang akan datang ketika mereka menjadi pemimpin, apakah mereka menjadikan kepemimpinan itu untuk ketaatan pada Allah apa tidak. Maka mulai dari sekarang Pak, tidak ada kata terlambat ya. Mulai dari sekarang kita bawa, kita didik keluarga kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di masa yang akan datang anak kita, keturunan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya dan jamaah sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma kshifil bala an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna minhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa